Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, banyak-banyak jaga kebersihan. Jangan lupa banyak-banyak cuci tangan. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang materi gelombang bunyi, atau yang lebih spesifiknya lagi yaitu tentang asas Doppler. Nah, kita akan membahas tentang asas Doppler. Nah, nih kita ada sebuah gambar ya tentang ini ya, tentang asas Doppler. Nah, kenapa kalau misalkan si orang ini ketika ini mobil ambulan mendekati dia, itu suaranya itu makin terdengar jelas banget, terdengar jelas, makin mendekati makin jelas gitu kan. Tapi kalau ketika si mobilnya sudah menjauhi, itu terdengar sangat nggak kedengeran gitu, kayak makin rendah gitu kan, lama-lama nggak kedengeran gitu kan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya asas Doppler. Nah, asas Doppler itu adanya perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber bunyi ya, dari sumber-sumber bunyi yang diterima oleh si pengamat. Jadi asas Doppler ini frekuensinya yang berubah gitu loh. Perubahan frekuensi yang terjadi akibat dari sebuah sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati si pengamat tersebut. Nah, asas Doppler ini pertama kali dikemukakan oleh Christian Johann Doppler atau biasa kita sebut Mr. Doppler. Nah, Mr. Doppler ini sendiri mengatakan atau mengemukakan bahwa frekuensi bunyi yang terjadi apabila si mobil klakson ini ataupun ambulans ya, biasanya kita ini semakin terdengar lebih tinggi saat mendekati kita atau pengamat. Nah, dan akan terdengar lebih rendah jika menjauhi si pengamat. Nah, jadi intinya kalau asas Doppler itu berhubungan selalu dengan yang namanya frekuensi yang terjadi antara sumber bunyi dengan si pengamat atau kita sendiri. Nah, asas Doppler ini sendiri timbul karena adanya perubahan kecepatan relatif antara sumber bunyi dan si pengamat. Jadi perubahannya itu relatif gitu loh, nggak langsung, nggak selalu relatif, perubahannya itu relatif. Nah, syarat asas Doppler ini dimana dia akan bisa dikatakan asas Doppler itu kalau satu, sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Jadi kalau misalkan yang poin pertama ini sumber bunyinya yang aktif, tapi si pengamat itu diam. Entah itu sumber bunyinya yang bergerak mendekati si pengamat atau sumber bunyinya itu yang menjauhi si pengamat. Yang kedua ini sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Kalau di sini yang aktif itu adalah si pengamat. Jadi kalau pengamatnya itu menjauhi si sumber bunyi, itu termasuk syarat oleh asas Doppler. Bisa juga si pengamatnya yang mendekati si sumber bunyi. Yang ketiga, sumber bunyi dan pengamat sama-sama bergerak ya. Jadi di mana di sini ada beberapa ini, kayak misalkan dua-duanya yang bergerak saling menjauhi atau dua-duanya saling mendekat, ataupun bisa jadi sama-sama saling berlawanan, ataupun yang satunya mendekati yang satunya menjauh, ataupun yang satunya menjauh yang sumber bunyinya itu yang mendekati, itu masuk ke poin 3. Nah, syarat-syarat ini harus ada, karena kalau misalkan syarat ini nggak diterapkan di asas Doppler, itu namanya bukan asas Doppler. Kayak misalkan ada sumber bunyinya 3 tapi nggak ada pengamat, itu bukan termasuk asas Doppler. Atau bisa jadi juga si pengamatnya ada banyak tapi nggak ada sumber bunyi gitu, itu bukan termasuk asas Doppler. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk rumus asas Doppler ini yaitu VP sama dengan kurung V plus minus VP
per V plus minus Vs tutup kurung Fs. VP itu sendiri yaitu frekuensi pengamat, V-nya ini kecepatan, untuk Vs-nya ini kecepatan yang yang terdapat pada si sumber bunyi. Kalau VP ini kecepatan yang terdapat pada si pengamat, dan Vs ini frekuensi yang terdapat pada frekuensi si sumber bunyi tersebut. Nah, kenapa sih Bu di sini ada plus minus gitu? Kenapa nggak plus aja, kenapa nggak minus aja, tapi harus plus minus gitu kan? Nah, plus minus ini nanti akan dilihat di soal. Nah, entah itu dia memakai plus atau memakai minus. Nah, kalau misalkan untuk plus, misalkan di sini Vs-nya plus itu dimana jika sumber bunyi itu menjauhi si pendengar. Nah, kalau misalkan si sumber bunyi ini menjauhi si pendengar, dia bakal plus. Tapi kalau misalkan si sumber bunyi itu mendekati, dia bakal minus gitu. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Soalnya akan saya bacakan. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon. Jadi si 20 meter per sekon itu Vs 20 meter per sekon. Terus sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz. Vs atau frekuensi sumber bunyi yaitu 400 Hz. Nah, di dalam soal itu sudah diketahui cepat rambat gelombangnya itu atau V-nya itu sudah diketahui yaitu 300 meter per sekon. V-nya itu meter per sekon. Nah, terus jika mobil kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Mobil pemadam kebakaran menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan. Karena dia menjauhi itu sudah termasuk syarat asas Doppler. Ingat, asas Doppler itu syaratnya itu ada 3. Yang pertama, apabila sumber bunyi yang bergerak dan pengamat diam. Yang kedua, apabila pengamat yang bergerak dan sumber bunyinya yang diam. Dan yang ketiga adalah sumber bunyi dan pengamat sama-sama bergerak. Nah, jadi contoh soal ini sudah termasuk ke dalam syaratnya, di mana si pengamatnya diam, sumber bunyinya yang bergerak menjauhi. Nah, lanjut. Maka orang tersebut akan mendengarkan frekuensi sirine pada frekuensi berapa? Gitu kan yang ditanya, berarti VP-nya berapa? Gitu kan, frekuensinya berapa? Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Tadi rumusnya itu VP sama dengan dalam kurung V plus minus VP per V plus minus Vs tutup kurung Vs. Nah, ini gimana kita cara ngerjainnya? Ada plus minusnya, kan nggak mungkin gitu kan. Balik lagi ke yang tadi, dimana kalau misalkan si Vs-nya itu, si sumber bunyinya itu menjauhi si pengamat, dia akan positif. Tapi kalau misalkan si sumber bunyi ini mendekati si pengamat, dia itu akan minus. Nah, kalau di sini plus, otomatis ini minus. Nah, udah semua, kita tinggal masukin. Tapi di sini ada VP, tapi di sini nggak ada VP. Itu gimana, Bu? Nah,
kita bisa lihat dari si pengamat. VP itu kan kecepatan pengamat ya, sedangkan di sini pengamatnya itu seseorang itu berdiri di tepi jalan, jadi VP-nya ini 0. Kenapa 0? Padahal mobilnya kan bergerak. Nah, tapi kan si pengamatnya diam, jadi tetap 0. Nah, kita masukin aja ya. Berarti V-nya udah ada di sini 300 min VP-nya 0 per sama 300 plus VS-nya 20 kurung VS-nya 400. Nah, setelah dihitung-hitung semua akan menghasilkan 375 Nis. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain kalian bisa dapatkan, bisa kalian cari sendiri di berbagai sumber, kalian bisa cari. Ini kalian hanya fokus ke rumusnya ini aja. Dan kalian juga harus fokus ke si pengamat atau sumber bunyi itu. Sumber bunyi itu menjauhi atau mendekati si pengamat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pun masih sama-sama belajar seperti kalian semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa